Aku mau mengajak untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Artinya bisa saja bukan apa yang kita lakukan yang tidak membuahkan hasil, tapi tempat kita melakukannya lah yang memang tidak ada hasil apa-apa. Artinya seperti kita mencangkul tanah untuk membuat kebun atau ladang begitu. Kita sudah lakukan semua prosesnya, kita cangkul, kita bersihkan gulmanya, kita tanam bibitnya, pupuknya, airnya semua. Tapi setelah ditunggu-tunggu memang tidak ada perkembangan, tidak ada tanda-tanda kehidupan karena memang tanahnya tanah mati aja gitu. Artinya tanahnya memang tidak akan menumbuhkan apapun. Yang artinya apapun yang ditanam di situ, siapapun yang menanam di situ tidak akan mendapatkan apa-apa. Artinya sebuah kesia-siaan saja mengelola sebidang tanah itu untuk dijadikan perkebunan atau perladangan. Tentu setelah melakukan penilaian, pemaknaan, pembelajaran, pemahaman terhadap tanah itu yang memang pada akhirnya dapat dipastikan bahwa tanah itu benar-benar tanah mati yang tidak akan menghidupkan apapun, membuahkan apapun, kita akan terbuka pikirannya untuk menanam di tanah yang berbeda. Tapi ini bukan soal tanah, ini adalah soal sesuatu yang lain, yang artinya tanah itu memang punya kehidupan, ada nyawanya, tapi terjadi sesuatu padanya sehingga dia menjadi mati, dia menjadi tidak punya kehidupan, katakanlah begitu. Apa yang terjadi padanya pada tanah itu sehingga dia tidak bisa jadi tempat untuk kehidupan, untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, bisa kita cari tahu, bisa kita pelajari, bisa kita telusuri riwayatnya, bisa kita upayakan mungkin untuk membuatnya menjadi subur kembali. Tapi tentu kita sebagai orang yang ingin menghasilkan sesuatu, yang punya rencana tertentu, yang sudah mengalokasikan waktu sejumlah tertentu, kita tentu punya pertimbangan. Apakah tanah ini yang sudah mati ini memang perlu kita hidupkan lagi, atau kita cari tanah lain yang memang sudah jelas-jelas bisa kita gunakan. Kalau secara kemanusiaan, mungkin kita akan terpanggil untuk menghidupkan lagi tanah yang sudah mati ini. Artinya sebagai sesama sesuatu yang yang hidup begitu, kita tentu bisa mengerti bagaimana rasanya mati. Tidak benar-benar mati, tapi anggaplah suram, tidak ada harapan, ya begitu. Artinya ketika melihat tanah ini suram, tentu ada dorongan dari kita untuk membuatnya agar tidak suram lagi. Tapi kalau kita sudah berkenalan dengan beberapa kesuraman hidup dan kita lihat kesuraman hidup dari tanah itu begitu berat, begitu dalam, pertimbangannya tentu menjadi lebih berat, lebih mendalam lagi, karena semakin berat, semakin dalam suramnya, akan semakin banyak yang harus kita lakukan, akan semakin lama waktu yang kita butuhkan. Belum lagi kalau kita bicara soal ini tanah setelah nanti bisa aku bikin subur lagi, apakah tanah ini tetap akan membuahkan sesuatu untukku, atau malah ada hal-hal lain yang akan terjadi. Misal tanah itu adalah tanah kita, anggaplah setelah subur ternyata ada perusahaan yang menawar tanah kita itu. Tentu itu sesuatu yang lain yang harus kita perhitungkan begitu. Setelah sekian lama kita mengobati tanah ini, kemudian tanah itu sembuh, kemudian ada yang tiba-tiba menawarnya dengan harga yang menarik pula, apakah kita akan jual atau tetap kita akan perlakukan dia sebagai sesuatu yang kita pelihara? Ada lagi panggilan kemanusiaan aku rasa di situ, dan lain-lain. Tapi sekali lagi ini bukan soal tanah, karena tanah itu punya kehidupan, karena tanah itu mengandung harapan, tanah juga menyimpan sejarah. Jadi ini bukan sekedar soal tanah, ini juga bukan soal sesuatu yang begitu serius begitu ya, cuma analogi persimbolan saja. Tapi yang jelas, kalau memang apa yang kita lakukan di tanah itu tidak kunjung membuahkan hasil, kita perlu melihat kemungkinan untuk pindah lahan.
kita perlu melihat untuk mencari tanah yang baru supaya kita bisa bercocok tanam, supaya kita bisa mendapatkan hasil. Sebagai makhluk yang sering kali terpanggil untuk merawat kehidupan, mungkin kita punya pertimbangan-pertimbangan yang tidak masuk akal. Misal, karena kebaikan hati kita tetap merawat tanah itu sampai dia menjadi subur. Entah itu tanah kita atau tanah orang lain. Yang jelas ketika kita diberi kesempatan untuk mengelola tanah itu, kita terpanggil untuk merawatnya hingga tanah itu sembuh. Perkara tanah itu akan diambil lagi oleh pemiliknya atau akan dijual atau akan digusur, itu perkara lain. Yang penting tanah itu bisa sembuh gitu. Tapi sebagai manusia yang modern, yang sudah sedemikian berubah pemikiran, perasaannya, kehidupannya, kita tentu terbiasa untuk merasa pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kita tentu terbiasa untuk melihat ke arah lain. Kita tentu terbiasa untuk memanfaatkan teknologi, memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan hasil, untuk memperbaiki kualitas proses dan lain seterusnya, sehingga kita sering memiliki opsi yang lain. Contohnya tadi pindah tanah. Dan sebagai petani, katakanlah begitu, petani atau pekebun gitu ya, kita juga harus memperhitungkan bagaimana nanti hasil produksi kita bisa kita jual. Apakah di tanah yang lama ini pasarnya jelas? Apakah di tanah yang baru lebih jelas? Kemudian nanti ada perhitungan ekonominya dan lain seterusnya yang tetap akan masuk dalam daftar faktor yang membuat kita memperhitungkan. Tapi sekali lagi, ini bukan soal tanah. Ini adalah tentang sepeta lahan kehidupan yang mungkin bisa kita pelihara, bisa kita perbaiki, bisa kita sembuhkan, atau bisa kita tinggalkan. Dan pilihan-pilihan yang akan kita buat tentu mesti dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu juga ini bukan soal ingin lari dari penatnya mengurus, memelihara, menyembuhkan lahan yang lama ini. Karena ini berkaitan juga dengan menjaga kesehatan. Karena di dalam jiwa yang sehat terdapat, karena di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, gitu gak sih? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang bahagia, atau gimana?